Isim ma'rifat dibaca sesuai amil, isim nakiroh pasti dibaca rofa. Sekarang kita acak polanya tadi dari satu jenis, yaitu ma'rifat dibaca rofa, kemudian ma'rifat dibaca nasab, kemudian ma'rifat dibaca jar. Sekarang kita acak dari atas ke bawah ya. Nah, tentu kita akan baca area depan saja, kita sisakan untuk pemirsa sekalian supaya bisa meraba-raba dan menebak itu kira-kira dibaca apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di channel ini dalam belajar membaca kitab gundul 300 menit. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya, yang mana kita telah sampai kepada halaman 20, yaitu membaca isim nakiroh dan isim nakiroh sifat. Maksudnya ketika kita menggabungkan rumus, yaitu rumus nomor 5 ya, rumus terakhir, kita sampai kepada rumus nakiroh bertemu dengan nakiroh sifat. Kita review sebentar. Di sini ada amil, nakiroh, dan nakiroh sifat. Pertama, kita harus membaca isim, kategorikan isim dengan rumusnya. Artinya adalah kita bisa mengaplikasikan rumus kepada isim dengan benar, sesuai dengan nakiroh ma'rifat ada atau tidaknya amil. Pertama, kita langsung saja masuk ke contohnya. Madrasatun shaghiratun. Kita tentu masih ingat, madrasatun dibaca un karena tanpa amil. Ini rumusnya. Sedangkan shaghiratun dibaca shaghiratun karena sama. Isim pertama, nakiroh pertama dibaca sesuai amil. Isim nakiroh kedua dibaca sama mengikuti isim nakiroh pertama. Langsung saja kita tes, tentu kita masih ingat. Yang pertama adalah madrasatun shaghiratun. Inna madrasatan shaghiratan. Fi madrasatin shaghiratin. Apabila bertemu dengan amil jar, amil nasab atau tanpa amil. Bagaimana untuk mengenali nakiroh sifat atau bukan? Kita bisa balik ke halaman belakang, yaitu halaman 19. Di sini ada contoh-contoh isim dengan ciri nakiroh sifat, yaitu diawali huruf mim atau diawali hamzah, ada alif pada huruf kedua, ada waw dan ya pada huruf ketiga, diakhiri huruf ya atau yata. Masih ingat ya? Kalau lupa kita bisa balik ke halaman sebelumnya. Sekarang pada halaman 21 kita akan coba latihan rumus 1, yaitu rumus ma'rifat bertemu dengan nakiroh. Di sini bisa diperhatikan ada pola baku rumusnya, yaitu ma'rifat bertemu dengan nakiroh. Jangan lupa, setiap ma'rifat yang bertemu dengan nakiroh harus diaplikasikan rumus ini. Setiap ma'rifat yang bertemu dengan nakiroh harus diaplikasikan dengan rumus ini. Contoh, apabila ma'rifat di sini ada tanda tanya, itu maknanya adalah bergantung amil atau amil apa yang mendahuluinya, maka harus dibaca sesuai dengan amil. Sedangkan nakiroh pada isim huruf kedua, ini dibaca rofa dan pasti rofa dan harus rofa. Langsung saja contohnya, al-waladu naimun. Kenapa al-waladu dibaca u? Karena tidak ada amil. Ma'rifat, isim ma'rifat pertama, al-waladu harus sesuai amil. Apabila tidak ada amil, kita bacanya al-waladu. Naimun dibaca rofa tanwin karena harus dibaca rofa. Al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Itu contoh pertama. Terus lanjut ke contoh berikutnya. Al-ustadzu alimun. Al-ustadzu alimun. Al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Al-ustadzu alimun. Gampang. Ma'rifat dibaca sesuai amil, sedangkan nakiroh dibaca rofa tanwin karena dia tidak memiliki alif lam. Al-ustadzu
alimun. Al-baitu kabirun. Al-ardu wasi'un. Al-waladu naimun. Al-ustadzu alimun. Al-baitu kabirun. Al-ardu wasi'un. Pada tabel pertama adalah contoh makrifat dibaca rofa. Sedangkan pada tabel kedua, contoh makrifat dibaca nasab. Sekarang kita akan uji coba langsung praktek contoh makrifat dibaca nasab. Innal walada. Kenapa kita baca walada? Karena ada inna. Innal walada. Karena ada inna. Innal walada naimun. Innal walada naimun. Annal ustadza alimun. Sisanya lanjutkan sendiri. Ya. Sisanya lanjutkan sendiri. Lakinnal apa? Ya, ini harus dibaca rafa tanwin. Ka'annal ard. Ya, ini harus dibaca rafa tanwin. Seperti itu mudah sekali, mudah sekali. Tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Arab gundul karena kita sudah tahu rumus-rumusnya dengan sangat singkat. Innal walada naimun. Annal ustadza alimun. Lanjutkan, pasti polanya sama. Lakinnal, nah, tadi ustadza dibaca a, al walada dibaca a, innal walada, annal ustadza. Ini pasti dibaca a juga. Ya, cuma lanjutkan sendiri ya supaya jadi misteri, kita nggak bacakan, contohnya sudah ada. Sekarang lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu makrifat dibaca jar. Fil baiti waladun, fil madrasati ustadzun. Fil baiti waladun, fil madrasati ustadzun. Nomor 11 saya sisakan untuk para penonton sekalian untuk menebak ini dibaca apa. Fil baiti, fil madrasati, minal. Nah, pasti dibaca sama dengan yang ini polanya. Fil baiti waladun, fil madrasati ustadzun. Fil, ini apa? Baya. Nah, itu ya. Kalau sudah bisa, semuanya perhatikan rumus di sini. Isim makrifat dibaca sesuai amil, isim nakirah pasti dibaca rofa. Sekarang kita acak polanya tadi dari satu jenis, yaitu makrifat dibaca rofa, kemudian makrifat dibaca nasab, kemudian makrifat dibaca jar. Sekarang kita acak dari atas ke bawah ya. Nah, tentu kita akan baca area depan saja, yang belakang kita sisakan untuk pemirsa sekalian supaya bisa meraba-raba dan menebak itu kira-kira dibaca apa. Al-waladu naimun. Innal walada naimun. Fil baiti waladun. Ini harusnya contohnya, pengennya sih kita buat fil waladi, tapi nanti kesininya naimunnya nggak nyambung ya artinya. Sebenarnya nggak perlu ngerti artinya juga, yang penting tahu cara bacanya. Tapi sementara kita pola seperti ini saja dulu ya rumusnya. Kita ulangi. Al-waladu naimun. Innal walada naimun. Fil baiti waladun. Perhatikan. Tentu pemirsa sekalian yang menonton video ini sudah mendapatkan polanya. Pertama dibaca sesuai amil. Yang kedua pasti dibaca un semua. Un. Pertama u a i. U a i. Isim kedua dibaca un. U a i un. U a i un. Al waladu naimun. Innal walada naimun. Fil baiti waladun. U a i un. Yang kedua juga sama. Al ustadzu alimun. Annal ustadza alimun. Enggak boleh dibaca aliman ya. Annal ustadza alimun. Ya, kalau dibaca aliman beda lagi rumusnya. Nanti ada dibaca aliman. Tapi sementara kita pakai rumus makrifat bertemu nakirah. Fil madrasati ustadzun. U a i un.
a i un. Al ustadu alimun, annal ustada alimun, fil madrasati ustadun. Bagian sini kita kasih kepada para pemirsa sekalian untuk membacanya masing-masing setelah tahu rumusnya. Alhamdulillah, kita baru saja mempelajari rumus yang sangat mudah sekali, yaitu rumus makrifat bertemu dengan nakiroh dengan pemahaman yang simple, dengan rumus yang simple dan tidak ribet, dan kita juga jadi tahu pola-pola yang simple. Semuanya dibaca sesuai amil. Apabila makrifat pertama, nakiroh yang huruf kedua pasti dibaca un. Apabila bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman sekalian yang lain, supaya yang lain juga bisa ngerti rumus makrifat dan nakiroh. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.